Target vaksinasi COVID-19 sejuta dosis per hari terancam molor. Embargo vaksin yang dilakukan di sejumlah negara menyebabkan datangnya pasokan vaksin tertunda. Lalu bagaimana dampaknya terhadap laju program vaksinasi di Indonesia? Kita akan berbincang dengan anggota Komisi 9 DPR Kurniasi Mufidayati dan epidemiolog UI Tri Yunis Miko Wahyono. Assalamualaikum, selamat malam Bu Kurniasi dan Pak Miko, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah kabar baik, Mbak. Alhamdulillah dalam kondisi sehat-sehat saja. Terima kasih waktunya malam hari ini kita berbicara mengenai program vaksinasi yang saat ini terus dikebut oleh pemerintah. Kita berupaya untuk mengundang perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Bapak Ibu, tapi tidak bisa hadir malam hari ini. Tapi kita lihat cuplikan dulu pernyataan dari Bu Nadia mengenai kesiapan ataupun vaksinasi COVID-19 yang terkendala suplai sehingga kemudian pasokan vaksin ke Indonesia juga mungkin terhambat. Berikut cuplikannya. Yang seharusnya kita mendapatkan dari COVAX Facility itu pada bulan ini kurang lebih totalnya adalah 7 juta atau secara total sih kita harusnya sampai Mei itu mendapatkan 11 juta. Tapi sampai saat ini kita baru menerima 1 juta. Bahkan di April pengiriman yang tadinya antara 3 sampai dengan 5 juta itu juga ditunda ke bulan Mei. Jadi apakah nanti di bulan Mei kita mendapatkan langsung utuh 11 juta, ini yang sedang kita konfirmasikan kepada COVAX Facility. Tentunya kita harus kembali memprioritaskan kepada siapa sih yang akan mendapatkan vaksin di bulan April ini, karena jumlah vaksinnya yang terbatas. Nah, pemerintah sudah memutuskan bahwa di bulan April ini kita akan fokus kepada usia di atas 60 tahun dan kepada guru dan tenaga pendidik, ya. Baik, itu pernyataan dari Bu Nadia. Memang terkendala suplai. Kemarin juga ada rapat dengar pendapat dengan Menteri Kesehatan ya Bu Kurniasi. Bagaimana hasilnya dalam rapat tersebut? Ya, kemarin kita rapat baru selesai pukul 23.00 ya tadi malam, membahas tentang secara detail tentang ketersediaan vaksin ini, dan memang betul vaksin yang dari Gavi ini kan sudah mundur lama dan jumlahnya masih jauh ya, sehingga ini pasti akan mempengaruhi terhadap target-target capaian vaksin yang akan dilakukan. Nah, nanti malam kita sudah merumuskan laporan singkat ataupun kesimpulan bersama yang kita tetap meminta kepada pemerintah dalam percepatan pencapaian herd immunity yang ditargetkan semula itu bisa terwujud paling tidak di akhir tahun ini gitu ya. Itu harus melakukan penyesuaian roadmap vaksinasi. Mau nggak mau harus melakukan penyesuaian roadmap vaksinasi yang memperhatikan beberapa hal, terutama menghitung ulang ketersediaan vaksin dan harus memastikan angka-angka yang memang sudah mulai agak ragu ya, itu harus dipastikan mungkin dianggap tidak ada, sehingga kalaupun ada itu akan menjadi satu kelebihan. Karena kalau kita tetap menghitung ada yang dari Gavi tapi kemudian tidak ada, itu akan menjadi satu kekosongan vaksin. Kemudian kita juga meminta ada penghitungan ulang terhadap semua target vaksin yang harusnya dicapai kuartal 1, kuartal 2, dan waktu-waktu yang sudah dijadwalkan itu yang sudah pernah disepakati dan direncanakan dan dipresentasikan di Komisi 9. Yang berikutnya kita juga meminta agar ada skenario terburuk yang harus diantisipasi. Jadi kita tidak berharap angan-angan yang nanti akan dapatkan. Kemarin dijelasin memang sudah berkirim surat ya untuk Gavi ini, berkirim surat dan melakukan diplomasi, tetapi kan kita nggak tahu dan masih akan sangat tergantung lah dengan negara lain. Jadi kita juga mendorong agar benar-benar mengantisipasi skenario terburuk itu seperti apa sehingga kita mampu survive ya dan tetap sukses dalam program vaksin nasional. Yang terakhir, kita mendorong sekali dan meminta kepada pemerintah agar ada percepatan untuk produsen vaksin yang dari dalam negeri. Yang merah putih ini kan sudah ongoing proses. Nah, yang Nusantara ini kita minta kepada BPOM untuk melakukan pendampingan karena memang kemarin masih ada uji klinis yang harus dilakukan. Ini dilakukan pendampingan, tahapannya harus diselesaikan seperti apa agar tetap bisa memiliki harapan untuk bisa diproduksi juga. Karena kita rasanya ini menjadi satu momen untuk kita mengevaluasi ya Mbak, bahwa kita nggak bisa tergantung dari luar negeri. Kita harus mandiri saat ini, dan inilah momen yang paling tepat untuk bangsa kita bisa memiliki vaksin dari dalam negeri karya anak bangsa yang sebenarnya insya Allah
sudah prosesnya panjang ya dari vaksin merah putih ini. Dari kita juga sudah rapat berkali-kali dengan Kemenristek, dengan Eijkman dan juga semua tim peneliti terkait dengan vaksin merah putih, dan mudah-mudahan ini bisa didorong untuk percepatan agar bisa segera diproduksi di dalam negeri kita, sehingga kita tidak tergantung lagi dari vaksin luar negeri. Karena memang ternyata dari vaksin-vaksin yang sudah diperhitungkan di luar yang Gavi, itu proses EUA-nya juga masih panjang gitu, masih dalam proses semua. Sehingga yang sudah pasti itu ya baru Sinovac aja yang diproduksi sekarang ini oleh Bio Farma. Yang lainnya masih proses EUA. Dari kemarin pagi kita rapat bersama dengan BPOM dan Bio Farma juga Kemenkes. Jadi kita juga menanyakan kepada BPOM sudah sampai di mana proses-proses EUA ataupun register dari vaksin-vaksin yang akan digunakan di Indonesia, karena kita harus memastikan semuanya terregister dengan sesuai dengan SOP dan semua memiliki EUA yang sesuai dengan SOP yang ditentukan oleh WHO. Dan ternyata masih dalam proses semua yang lainnya ini, artinya kita tidak bisa berharap cepat juga untuk bisa digunakan di Indonesia. Jadi ini satu situasi yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah agar program vaksin nasional ini bisa cepat dan tepat dilakukan. Karena tadi ya, kita untuk mencapai herd immunity ini masih panjang waktunya. Sementara kan potensi penularan terus berjalan ya. Mungkin nanti Prof. Wiko juga bisa memberikan informasi kepada kita bahwa ini masih ada potensi-potensi penularan yang sangat tinggi gitu ya. Angka meninggal juga masih lumayan gitu ya. Kita juga meminta agar ada akselerasi program vaksinasi untuk menjangkau khususnya kelompok lanjut usia yang memang satu dari 3 lansia yang terpapar oleh COVID ini meninggal ya. Jadi angka meninggalnya sangat tinggi sekali. Jadi kita minta diprioritaskan, termasuk juga guru yang kalau memang Presiden jadi akan memberlakukan mulai ada tatap muka, walaupun nanti hybrid dan sebagainya, itu tetap harus menjadi utama. Dan untuk mendorong vaksin nasional, vaksin merah putih maupun vaksin Nusantara, Komisi 9 berkomitmen untuk melakukan pemantauan ini, bahkan di saat reses pun kita akan melakukan rapat untuk memantau perkembangan dari vaksin merah putih dan vaksin Nusantara ini supaya kita tidak tergantung terlalu besar lagi terhadap vaksin-vaksin dari luar negeri. Itu beberapa kesimpulan rapat tadi malam yang dihadiri oleh Pak Menkes, Kepala Dirut Bio Farma dan juga Kepala BPOM yang Bu Feni. Jadi semuanya kita integrasikan tadi malam dan kita membuat kesimpulan supaya kita pemerintah bertanggung jawab dan harus benar-benar mencari solusi mengantisipasi situasi terburuk kalau benar-benar nanti vaksin tidak sesuai dengan jumlah yang dipesan. Karena memang sekarang aja sudah angkanya aja kan untuk vaksin sehari kan sudah di atas 9 juta ya, tapi setiap harinya itu akan dikurangi nanti ke depan. Sementara kan potensi penularan semakin meningkat. Jadi vaksin diturunkan, potensi penularan meningkat, ini kan akan sangat bahaya buat masyarakat. Baik. Pak Miko, tanggapannya bagaimana Pak? Karena banyak epidemiolog kemudian menyimpulkan memang proses program vaksinasi di Indonesia saat ini relatif berjalan cukup lamban begitu. Meskipun memang ada faktor-faktor yang lain seperti tadi disampaikan oleh Bu Kurniasi. Ya. Jadi keberhasilan program vaksinasi amat bergantung 3 faktor. Satu adalah supply, yang kedua adalah faktor pelayanan imunisasi, ketiga adalah faktor masyarakat. Jadi kalau supply dan storage kemudian faktor pertama ini terhambat begitu ya semuanya akan berpengaruh. Kalau supply lancar kemudian tergantung memberi pelayanan gitu lah. Kemudian kalau petugasnya nggak ada, kalau fasilitas pelayanan nggak ada, kemudian juga akan terhambat. Ketiga adalah masyarakat. Kalau masyarakat menolak, kalau masyarakat kemudian menghambat pemberian vaksinasi juga akan terhambat. Jadi semua faktor itu yang 3 ini harus diperhatikan benar-benar. Pada saat pemerintah membuat proses, saya pikir sudah diperhatikan 3 faktor tersebut begitu. Jadi faktor supply dan storage-nya itu sudah diatur, bahkan kita akan men-storage vaksin ini di swasta karena untuk storage di fasilitas pemerintah itu tidak cukup. Kemudian faktor pelayanan pelayanannya akan semua dilibatkan, baik TNI, Polri dan swasta akan dilibatkan di luar pemerintah begitu. Jadi benar-benar harus dilibatkan semuanya. Kemudian yang ketiga masyarakatnya ini yang belum diperhatikan. Kalau masyarakat itu menolak dan kemudian
besar yang menolak, maka kemudian proses vaksinasi akan terhambat. Tapi jangan kalau ada hambatan, kemudian alternatifnya harus ada program atau intensifikasi dari program penanggulangannya. Kalau begitu PSBB harus digalakan. Kalau gitu PPKM gitu harus benar-benar serius kita melakukan PPKM atau pembatasan sosialnya agar penularannya paling tidak terhambat. Jadi kalau seperti itu, pemerintah harus benar-benar kalau logistiknya terhambat nih, pemerintah benar-benar mengintensifikasikan program penanggulangannya baik di pusat, di provinsi, di kabupaten. Jadi marilah kita meningkatkan program penanggulangan COVID-19 di kabupaten atau kota yang merah gitu, supaya diturunkan benar-benar di kabupaten yang orange atau kuning, kemudian juga ikut-ikut menurunkan dengan intensif begitu. Jadi paling tidak penularannya akan berkurang, sehingga jumlah kasus COVID juga akan berkurang di Indonesia. Begitu, Mbak. Baik, saya ke Bu Kurniasi karena fungsi dari anggota Dewan juga untuk mengawasi bagaimana jalannya eksekutif. Target untuk program vaksinasi saat ini memang sudah cukup tepatkah atau dalam prakteknya banyak penyimpangan, Bu Kurniasi? Sehingga target herd immunity kita memang juga cukup terganggu di luar masalah supply tadi. Tapi nanti jawabannya usai jeda, Bu Kurniasi. Kami akan kembali di Newscast. Tetap bersama kami. Sesaat lagi. Baik, saya kembali ke Bu Kurniasi. Pengawasan, Bu, saat ini kan yang bisa dilakukan adalah bagaimana memaksimalkan stok vaksin yang ada. Pengawasan dari DPR bagaimana melihat prakteknya di lapangan? Ya, dari laporan yang disampaikan kemarin memang ada beberapa target yang belum tercapai ya, sekitar 0,8% gagal atau tertunda vaksin, dan juga angka yang harusnya selesai di kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 juga ini ada sedikit meleset angkanya lah ya. Tapi memang kita kan harus terus mendorong ya supaya upaya-upaya maksimal ini dilakukan. Jumlah vaksin yang dibutuhkan untuk mencapai herd immunity itu kan harus berdasarkan efikasi dari vaksinnya itu sendiri kan. Nah, itu dibutuhkan 181 juta penduduk yang bisa divaksin untuk bisa mewujudkan herd immunity itu. 181 juta ini saat ini baru sekitar 9 jutaan, itu masih ngejarnya itu lumayan gitu ya, dari 9 juta untuk menuju sampai 181 juta. Sementara tadi suplai vaksinnya masih dalam proses upaya-upaya yang dilakukan, yang memang harus ada terobosan-terobosan. Nah, kita juga menggarisbawahi bahwa selain dari bergantung terhadap vaksin ini, tadi ya upaya-upaya untuk mulai melakukan pembatasan kegiatan itu harus sudah mulai disiapkan. Kemudian juga kampanye untuk 3M, 5M ini harus terus digalakkan terus, karena walaupun sudah divaksin juga kan tetap harus melakukan prokes ya. Jadi upaya-upaya ini jangan ditinggalkan juga ya. Begitu juga dengan penyediaan pasienkes, obat-obatan untuk bisa menanggulangi pasien atau mengobati pasien-pasien COVID-19. Jadi semua dari hulu ke hilir ini harus ditingkatkan secara signifikan, pelayanannya kita dorong, dan kita akan melakukan pengawasan. Bahkan untuk vaksin ini kemarin kita juga meminta dihitung ulang anggarannya. Ya, dihitung ulang anggarannya kalau memang dibutuhkan penambahan anggaran. Kemarin dihitung misalnya dibutuhkan 50 T untuk bisa vaksin itu 181 juta rakyat Indonesia. Maka itu kan berarti harus dicek kembali ketersediaan anggaran tersebut. Jadi banyak faktor, banyak variabel yang harus diseriusin oleh pemerintah saat ini supaya program vaksin nasional ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Dan tadi target untuk herd immunity dengan 181 juta rakyat vaksin ini bisa tercapai secara baik dan maksimal, dan juga efikasinya berjalan dengan baik juga gitu. Pak Miko, di awal tahun Pak Jokowi menyampaikan sekitar 12 hingga 15 bulan target untuk melakukan program vaksinasi. Artinya berkaca dengan angka-angka yang muncul saat ini, pemerintah harus lebih legowo untuk menghitung ulang kalkulasi sebagainya untuk menghitung skenario terburuk.
Jadi menurut saya kalau herd immunity itu tidak bisa saya tidak yakin akan tercapai. Bahwa cakupan imunisasi akan dicapai dalam berapa bulan, itu 12 bulan atau 15 bulan seperti kata Kemenkes, itu 15 bulan kalau Presiden meminta 12 bulan. Bahkan para ahli kesehatan atau epidemiologi meminta 6 bulan dilaksanakan begitu. Jadi kalau saya berharap 9 bulan, tapi itu tergantung faktor supply-nya begitu. Kalau faktor supply bisa dilakukan, menurut saya 9 bulan itu mungkin dilakukan percepatan. Karena percepatan ini penting untuk menurunkan kasus ini di Indonesia yang tadinya wabah harus turun menjadi endemis di semua kabupaten. Kalaupun kemudian vaksinasi tertunda, maka upaya-upaya tanpa vaksinasi harus tetap dilakukan bahwa untuk menurunkan wabah menjadi endemis bisa kok dengan cara yang lain. Begitu. Jadi menurut saya bukan harga mati bahwa semua vaksin itu harus divaksin, tidak. Jadi kalau kemudian akan ada penundaan kemudian lama maju 2 tahun, menurut saya upaya-upaya penurunan kasus COVID-19 di Indonesia tidak dilakukan begitu. Jadi masih ada upaya lain penanggulangan COVID yang bisa dengan kemudian social distancing atau PSBB atau sekarang dikenal dengan PPKM. Dan itu harus dilakukan di seluruh Indonesia dan itu harus serius. Jadi kalau sekarang menurut saya upaya-upaya pembatasan sosialnya itu kurang serius. Jadi masyarakat harus diajak secara bersama-sama. Yang kurang serius dari sisi pemerintah atau dari sisi masyarakat, Pak Miko? Kemudian pemerintah daerahnya juga harus diajak begitu. Itu sebagai kinerja bupati atau kemudian wali kota untuk indikator kalau mereka tidak berhasil akan menjadi tidak terpilih lagi pada pemilihan yang akan datang begitu. Artinya ada skenario lain yang sebenarnya bisa disiapkan jika memang secara fakta kondisinya laju vaksinasi kita terganjal karena adanya pembatasan ataupun keterlambatan supply. Kita menunggu bagaimana nanti realisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih sudah berbincang bersama kami Bu Kurniasi dan Pak Miko. Berbagi perspektif malam hari ini, kita tunggu nanti bagaimana kelanjutan mengenai program vaksinasi di Indonesia. Terima kasih. Selamat malam. Salam sehat. Selamat malam. Salam sehat. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda.